Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Ngaji dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini saya akan membahas tentang tata cara sholat jamak takdim qashar, sholat zuhur dan asar, lengkap dengan bacaannya. Tata cara sholat jamak qashar penting sekali dipahami oleh umat Islam, khususnya ketika mereka sedang dalam perjalanan yang jarak tempuhnya kurang lebih minimal 82 km. Dalam istilah fikih setara dengan 16 farsah atau 48 mil tanpa menghitung jarak pulang. Sholat jamak qashar ini berarti sholat tersebut bisa dijamak sekaligus diqashar. Artinya jamak adalah mengumpulkan, sedangkan qashar artinya adalah meringkas. Sholat jamak qashar sendiri bisa dilaksanakan secara takdim maupun takhir, artinya bisa dilakukan di awal maupun di akhir. Sebelum kita membahas tentang tata cara sholat jamak takdim, qashar, sholat zuhur dan asar, maka terlebih dahulu kita harus tahu syarat-syarat sholat jamak takdimnya. Syarat-syarat sholat jamak takdimnya yaitu 1. Tartib. Maksud dari tartib di sini adalah mendahulukan sholat yang pertama daripada sholat yang kedua, seperti mendahulukan sholat zuhur daripada sholat asar, atau mendahulukan sholat maghrib daripada sholat isya. Apabila sampai dibalik, maka tidak sah dan harus mengulangi. Syarat yang kedua yaitu niat. Niat maksudnya di sini adalah niat jamak sholatnya di sholat yang pertama. Pelaksanaan niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Syarat yang ketiga yaitu mualah atau berkesinambungan. Maksud dari mualah atau berkesinambungan adalah tidak dipisah dengan waktu yang lama antara sholat pertama dengan sholat kedua. Jadi setelah selesai sholat yang pertama harus segera melakukan takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Syarat yang keempat yaitu masih dalam perjalanan atau dawamul udri. Artinya ketika mengerjakan sholat yang kedua masih tetap dalam perjalanan. Itulah syarat-syarat sholat jamak takdim. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat qashar. Syarat-syarat sholat qashar yang pertama yaitu perjalanannya bukan untuk melakukan maksiat. Artinya harus perjalanan yang diperbolehkan, seperti 1. Perjalanan perkara wajib, contoh melunasi hutang. Yang kedua yaitu perjalanan sunnah, contoh silaturahim. Yang ketiga yaitu perjalanan mubah, contoh berdagang. Syarat yang kedua yaitu minimal jarak tempuh perjalanan adalah kurang lebih 82 km atau dalam istilah fikih setara dengan 16 farsah atau 48 mil tanpa menghitung jarak pulang. Syarat sholat qashar yang ketiga yaitu sholat yang diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat, seperti zuhur, asar, dan isya. Syarat yang keempat yaitu perjalanannya masih berlangsung sampai terlaksanakannya sholat. Syarat yang kelima yaitu niat qashar dilakukan saat takbiratul ihram. Syarat keenam yaitu tidak bermakmum pada orang atau imam yang tidak sedang melakukan perjalanan atau seorang musafir dan orang yang diragukan kemusyafirannya. Itulah syarat-syarat sholat qashar. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tata cara sholat jamak takdim, qashar, zuhur, dan asar.
Caranya gimana? Caranya dengan mengerjakan sholat duhur 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar sebanyak 2 rakaat juga. Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu niat jamak takdim qashar sholat duhur. Niatnya yaitu usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takdim qashar karena Allah Ta'ala. Langkah yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Artinya di sini yaitu takbiratul ihram sembari berniat dalam hati untuk melaksanakan sholat jamak takdim qashar sholat duhur. Langkah yang ketiga atau selanjutnya yaitu membaca doa iftitah. Doanya yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah Maha Besar lagi Maha Sempurna kebesarannya. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Maha suci Allah pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri. Dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, dan aku adalah termasuk orang-orang muslim. Langkah selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Suratnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, langkah selanjutnya yaitu membaca surat pendek dalam Al-Quran. Contoh suratnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Langkah selanjutnya yaitu ruku'. Bacaan rukuknya yaitu Subhana
rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Artinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung serta memujilah aku kepadanya. Setelah melakukan ruku', langkah selanjutnya yaitu i'tidal. Bacaan i'tidalnya yaitu Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Dilanjutkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang engkau kehendaki sesudah itu. Setelah i'tidal, maka melakukan sujud yang pertama. Sujud yang bersama di sini bacaannya yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Artinya, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepadanya. Setelah sujud yang pertama, maka melakukan duduk di antara 2 sujud. Bacaan duduk di antara 2 sujud yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rizki dan petunjuk untukku. Setelah melakukan duduk di antara 2 sujud, langkah selanjutnya yaitu sujud kedua. Sujud kedua di sini lakukan hal yang sama seperti sujud yang pertama. Setelah itu berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Artinya, pada rakaat kedua lakukanlah hal yang sama seperti rakaat yang pertama tanpa membaca doa iftitah, mulai dengan membaca surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, ruku', i'tidal hingga sujud. Langkah selanjutnya yaitu tasyahud akhir. Bacaan doa tasyahud akhirnya yaitu At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Artinya, segala ucapan selamat, keberkahan, sholawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, berserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim.
Limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkaulah Maha terpuji dan Engkau Maha agung. Setelah selesai tasyahud akhir, maka dilanjutkan salam. Artinya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 2 kali sambil menoleh ke kanan terlebih dahulu lalu ke kiri. Langkah selanjutnya yaitu berdiri lagi untuk mengerjakan sholat jamak takdim qashar sholat asar. Niatnya yaitu usolli fardal asri rak'ataini majmu'an bidzuhri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu asar 2 rakaat di jamak bersama zuhur dengan jamak takdim qashar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, lakukanlah hal yang sama mulai takbiratul ihram sampai salam, seperti sholat jamak takdim qashar zuhur. Terima kasih, itulah tata cara sholat jamak takdim qashar sholat zuhur dan asar. Semoga bermanfaat. Amin.